Shalom, apa kabar? 1 minggu sudah berlalu anak-anak. Hari ini tiba kembali waktunya kita untuk datang, berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Halo adik-adik, semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap! Haleluya, mari kita mau memuji Tuhan. Haleluya, kita akan pujikan haleluya, haleluya. Semuanya dalam sikap doa yang baik ya. Puji Lipat Tuhan, tangan. mari adik-adik. Haleluya. 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 Tante tunggu sampai semuanya melipat tangan, Haleluya, menutup mata. Amin. Kita akan berbicara dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau hari ini kami boleh kembali beribadah, untuk kami bisa memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tak pernah terhenti. Selalu Pak, baru setiap pagi. Bahkan saat ini kami bisa bersuka cita, kami bisa menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyanyi buat Engkau. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Sehingga hidup kami akan semakin diindahkan oleh karena kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, ibadah kami tidak sia-sia. Engkau yang akan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mulaikan ibadah pagi ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan
Amin. Yuk Haleluya. kita segera ya bersukacita Bu Pet. Bersukacita. Yes, Memuji selamat Tuhan. pagi Tuhan. Oke, Amin. selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah ciptakan kami hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah ciptakan kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Haleluya. Adik-adik masih mau memuji Tuhan lagi? Mau dong. Haleluya. Semangat. Mari kita mau bersemangat. Haleluya. Allah bangkit ya. Gerakkanlah kekuatan. Yo, semuanya bergerak. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu
memuji Tuhan adik-adik? Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Dia luar biasa. Dia mengasihi kita. Amin. Sekalipun adik-adik ada di rumah dalam ibadah secara online, tapi berkat Allah tidak dikurangi sama sekali. Amin. Tetap sama. Mari adik-adik. Tiba waktunya, walaupun sebenarnya kita masih mau nyanyi ya Bu Pet, tapi sudah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang mulai sikap doa lagi. Haleluya. Kita akan pujikan seperti wanita yang duduk mengurapi. Amin. Yang juga hidup kita ya. Supaya Tuhan disenangkan. Haleluya. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, Amin. menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Haleluya. Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk Haleluya. Mari adik-adik, kita mau sungguh-sungguh masuk di dalam doa firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong dan Amin. memimpin kita. Amin. Bapa yang baik, Makasih. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Inilah yang menjadi kerinduan kami semua, anak-anak sekolah minggu. Kami mau tetap setia untuk melayanimu Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu kerinduan kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkemurahan atas kami semua anak-anak sekolah minggu. Kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa yang menerangi setiap langkah hidup kami. Mari Tuhan, Kau mau sucikan hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua Amin. pagi ini. Amin. Dan Amin. firman-Mu
senantiasa membawa kami lebih hari lebih mencintai Engkau lebih dari segalanya. Urapi guru kami Tuhan yang sebentar akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu. Otoritas kuasa Allah bekerja mengurapi hamba-Mu, di mana hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, sudah lihat tadi? Yuk, sekarang buka perikopnya ya. Di dalam Yohanes 21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19.
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Tadi anak-anak sudah menyaksikan, Tante mau tekankan satu ini di ayat yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 21 ayat yang ke-14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, dikatakan di sini apa? Ketiga kalinya. Biasanya kalau ada perintah atau ada anjuran sampai 3 kali itu menegaskan. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus menegaskan, nih loh, aku tuh sudah bangkit. Kalau bangkit itu berarti hidup. Ya, mengingatkan. Jadi anak-anak di rumah nggak boleh takut, nggak boleh khawatir lagi. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Amin. Ya, nah setelah peristiwa itu ada lagi. Kita simak lagi yuk. Di ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saat itu Yesus berkata 3 kali lagi, bertanya kepada Petrus. Berarti apa? Menegaskan lagi. Petrus, kamu sayang ndak toh sama aku? Kamu mengasihi aku ndak toh? Sampai 3 kali. Ada alasannya. Kenapa kok Petrus? Di situ kan ada beberapa murid tuh yang naik ke perahu, ya toh, yang cari ikan tadi. Kenapa Petrus? Karena kita cari jawabannya yuk. Kita baca di ayat yang ke-3. Yohanes 21 ayat yang ke-3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Dan mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah ini, kenapa kok Petrus tok yang ditanya sama Yesus? Karena pertama kali yang menggagas untuk jadi nelayan kembali adalah Petrus. Padahal Tuhan sudah apa? Sudah mengatakan sama Petrus. Di mana? Yuk kita baca yuk. Di Matius masih di Injil ya. Matius yang keempat ayat yang ke-18 dan 19. Tante bacakan ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Perhatikan di ayat yang ke-19. Yesus berkata pada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini kuncinya anak-anak semua. Tuhan tangkap Petrus dan Andreas, bahkan 10 murid lagi, supaya jadi penjala manusia. Tetapi setelah Yesus disalib dan mendapat kabar bahwa Tuhan sudah bangkit, mereka tetap mempunyai hati yang khawatir, merasa sedih, merasa galau, dan mereka kembali jadi penjala ikan, jadi nelayan.
Makanya saat itu Tuhan bertanya pada Petrus, apakah kau mengasihi aku sampai 3 kali? Dan Petrus seperti disadarkan, engkau tahu Tuhan. Tuhan Yesus tahu enggak hati Petrus? Tuhan tahu. Petrus sungguh-sungguh mau ditegur Tuhan dan mau bertobat. Engkau tahu, aku mengasihi engkau. Maka Tuhan katakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan pilih Petrus karena saat itu Petrus seperti jadi panutan teman-temannya, ya kan? Coba di ayat yang ke-21 tuh, Yohanes ya, kita kembali ke Yohanes 21 ya. Kita ke ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, tidak hanya Simon Petrus, tapi ada Thomas, ada juga Nathanael, anak-anak Zebedius, dan 2 murid yang lain. Mereka ngintil, ngikut sama Petrus. Petrus nangkap ikan, ikut. Maka Tuhan pegang Petrus. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Supaya murid-murid Tuhan mendapatkan pencerahan, mendapatkan terang dari Kristus yang bangkit itu untuk berani bersaksi. Jadi terang, jadi alatnya Tuhan. Nah, sekarang anak-anak yang di rumah. Saat ini anak-anak tidak bisa ibadah di gereja, tapi di rumah masing-masing. Yuk, harus tetap bersikap yang baik, bersikap yang sopan, karena Tuhan Maha Hadir. Tuhan ada di tengah-tengah anak-anak. Jangan khawatir, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan seperti Petrus, Tuhan tanya sama anak-anak sekarang, apakah engkau mengasihi Tuhan? Iya Tuhan, aku mengasihimu. Mudah mengatakannya, ya enggak? Mengasihi, alah gampang tante, ngomong mengasihi itu gampang. Tapi melakukannya itu susah. Iya Pak ya? Karena dengan mengasihi Tuhan, mendapatkan terang yang dari Tuhan, yang gelap-gelap kelihatan loh. Gelap-gelapnya anak-anak sama tante kelihatan. Gelap itu apa? Dosa. Dosa apa? Kadang enggak jujur ya enggak. Anak-anak sekarang sekolah online, guru-guru enggak lihat. Tapi kalau ulangan, aduh lupa belajar. Buka Google, ngintip sidik, Tuhan lihat, Tuhan tahu. Karena terangnya, Dia bisa membukakan setiap kegelapan. Yuk anak-anak belajar jujur ya. Saat ini juga tante enggak lihat anak-anak di rumah lagi ngapain. Mungkin firmannya tinggal dibuka, ditaruh, sekarang lagi tiduran, mungkin sama makan, mungkin sama minum. Tante enggak lihat. Tapi Tuhan Maha Hadir loh. Ya, mulai sekarang kita belajar jadi terangnya Tuhan, supaya seperti Petrus yang ditegur dan bertobat, tidak jadi nelayan lagi, tapi jadi penjala manusia, mengabarkan tentang keselamatan. Kita juga mau jadi terang, ya. Dengan apa? Bersikap baik, bersikap sopan, nurut kalau di rumah sama papa sama mama, jujur kalau sedang belajar online, dan berdoa senantiasa. Itu bisa ya. Kalau ada teman yang sakit, didoakan, jangan disyukur ke ya, didoakan. Kita mau belajar ya, seperti Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, kita jadi berkat, kita jadi terang. Dan banyak orang-orang, teman-teman dengan melihat sikap,
karakter, perbuatan, perkataan kita jadi ikut berbuat lebih baik. Ya, yuk kita baca ayat masnya ya. Ayat masnya terambil di Yohanes 1 ayat yang keempat. Tante tunggu yuk. Bersikap yang baik, bersikap yang sopan. Kita baca sama-sama ayat masnya ya. Yohanes 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, dikatakan di situ dalam Dia, dianya huruf besar, yaitu Tuhan. Hanya ada di dalam Tuhan itu hidup kita, anak-anak. Dan hidupnya Tuhan, Dia yang sudah mati bagi kita. Karena dosa-dosa kita, Dia hidup dan jadi terang buat kita. Anak-anak mau dapat terang Tuhan supaya menerangi kehidupan kita selanjutnya. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak Tante panjangkan lagi. Anak-anak bisa merenungkan dan anak-anak mau belajar. Beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan sudah beri yang terbaik buat anak-anak. Tuhan sudah berikan segala-galanya buat anak-anak. Sekarang anak-anak berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, ikuti terang Tuhan, jadi terangnya Tuhan. Kita tunduk kepala, tangannya dilipat, kita berdoa. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Biarlah kami senantiasa Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam terang firman-Mu, agar hidup kami Tuhan boleh jadi berkat. Seperti Petrus yang diingatkan dan kembali ke jalan yang benar dan jadi berkat. Kami pun mau Tuhan jadi berkat dimanapun kami berada. Kami mau belajar dan kami mau terus Tuhan berusaha memberi yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, kita semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita mau kembali memuji Tuhan. Haleluya, bertambah-tambah indah.
Tuhan Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Amin.